Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisha Oktaviliana, NIM 2101020087, Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen perbankan. Yang pertama itu ada konsep manajemen perbankan. Secara ringkas ada dua macam kebijaksanaan bank yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kebijaksanaan yang dirumuskan sesudah pertimbangan matang terhadap konsekuensi dari semua pilihan yang tersedia. Dan yang kedua, kebijaksanaan yang timbul dari tindakan tunggal atau yang berulang-ulang. Yang pertama, yang A, itu ada perencanaan dan pengembangan organisasi. Pada dasarnya, perencanaan organisasi dan pengembangan organisasi adalah pembagian kerja logis, penetapan garis berwenang yang jelas, pengukuran pelaksanaan yang berprestasi. Yang B, ada staffing dan manajemen skill. Staffing adalah fungsi yang hampir sama dengan organizing atau pengorganisasian, di mana intinya fungsi ini bertujuan untuk menetapkan sumber daya perusahaan. Sedangkan manajemen skill yaitu kemampuan untuk berorganisir, memimpin, dan mengelola pekerjaan secara tim. Yang C itu ada pengawasan internal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat di dalam organisasi itu sendiri. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi tersebut. Yang D itu ada sistem manajemen bank. Sistem manajemen bank dalam pembahasan ini adalah berhubungan dengan tata cara bank mengatur pola operasional dari berbagai aktivitas bank. Ada empat macam sistem manajemen bank. Yang pertama, unit bank system. Yang kedua, branch banking system. Yang ketiga ada group and change banking system, dan yang keempat ada mixed system. Yang kedua ada mengatur dan menata aktivitas bank. Mengatur dan menata aktivitas bank adalah pengelolaan semua harta kekayaan bank dan semua kewajiban bank. Sedangkan aktiva dan pasiva adalah dua sisi gambaran keuangan bank, baik yang berbentuk kekayaan atau hak milik bank, maupun hal-hal yang menggambarkan posisi utang, kewajiban, dan modal bank. A. Mengenai pos-pos neraca bank komersial. Neraca atau balance sheet adalah suatu gambaran dari laporan keuangan bank yang menggunakan perbandingan yang seimbang. B. Pengelolaan kolektibilitas surat berharga. Kolektibilitas merupakan klasifikasi status, keadaan pembayaran angsuran bunga dan bunga kredit oleh debitur, serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Yang ketiga, manajemen permodalan. Pengertian modal menurut KBBI adalah sesuatu yang digunakan oleh seseorang atau perusahaan untuk digunakan sebagai bekal mereka bekerja. Sedangkan modal itu sendiri artinya semua hal yang dimiliki oleh bank, baik berupa uang, barang, atau aset lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan. Strategi permodalan secara klasik menyebut bahwa bank adalah lembaga kepercayaan, karena bank dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu yang sangat strategis dalam strategis permodalan adalah permodalan yang cukup memadai. Otoritas moneter telah menetapkan modal minimum bank umum yang jumlahnya sesuai dengan capital adequacy ratio. Modal yang disetor haruslah berupa pres dana atau dana segar dan bukanlah hasil rekayasa dana kredit baik dalam maupun luar negeri. Fungsi modal bank itu ada 3. Yang pertama, fungsi operasional. Yang kedua, fungsi perlindungan. Berikutnya ada kecukupan modal. Kecukupan modal adalah suatu regulasi perbankan yang menetapkan
suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka. Selanjutnya ada capital adequacy ratio, yaitu kaitan Bank International Statement dan capital adequacy ratio adalah suatu organisasi bank-bank sentral dari negara-negara maju. Berikutnya ada kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu modal bank diukur dari presentasi tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut resiko. Standar yang ditetapkan oleh Bank Internasional terhadap seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8%. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.